Oke, halo, selamat siang teman-teman. Pada sesi hari ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dan bagaimana modal serta pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhinya. Nah, di situ ada gambar seorang nenek-nenek yang sedang bercerita kepada cucunya. Mungkin dulu zaman nenek sangat susah, bahkan untuk bersekolah perlu menggunakan perahu dan kawan-kawannya. Setelah generasi nenek itu berusaha, kemudian menjadikan generasi yang mendatang itu lebih mudah dalam segala hal, khususnya dalam bidang perekonomian. Di mana kalian sudah bisa membeli sepeda motor, bisa membeli handphone, dan segala peralatan lainnya dengan mudah. Nah, hal ini berarti di situ adanya pertumbuhan ekonomi sepanjang waktu yang menurunkan pada intra generasi seperti itu. Nah, masih berhubungan dengan hal tersebut, dalam bab ini Anda akan mempelajari mengenai model Solow pada perekonomian tertutup, yang dimana di situ nanti si Solow ini akan menjelaskan bagaimana standar hidup suatu negara tergantung pada tingkat tabungan dan pertumbuhan penduduknya. Mungkin di zaman nenek kalian itu pertumbuhan penduduk masih sedikit, kemudian sekarang sudah meningkat, dan itu juga akan mempengaruhi dalam pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga, kita akan memahami bagaimana menggunakan golden rule untuk menemukan tingkat tabungan dan stok modal yang optimum, seperti itu. Nah, tapi sebelumnya kita mungkin bertanya-tanya, mengapa sih pertumbuhan itu penting? Nah, ternyata ada beberapa fakta yang cukup mencengangkan, di mana ternyata di negara termiskin di dunia itu mengalami 20% kematian bayi. Sedangkan di sisi lain, di negara terkaya itu hanya terjadi 0,4% kematian bayi. Jadi di situ ada gap yang cukup tinggi. Nah, bahkan di Pakistan ada 85% orang hidup dengan kurang dari 2 dolar per hari atau sekitar 30.000. Bahkan seperempat dari negara termiskin pernah mengalami kelaparan selama 3 dekade terakhir. Nah, kita tahu bahwa di Pakistan, di India, di wilayah Asia Selatan, di situ sering kita membaca berita adanya penindasan-penindasan terhadap perempuan dan minoritas. Dan di situ uniknya di Pakistan, karena 85% orang hidup dengan kurang dari 2 dolar per hari, ternyata kemiskinan dikaitkan dengan penindasan perempuan dan minoritas. Jadi dengan menyelesaikan masalah kemiskinan, dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ternyata dapat juga meningkatkan standar hidup dan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di sebuah wilayah atau bahkan sebuah negara seperti itu. Nah, di sini ada sedikit gambaran bagaimana pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan kemiskinan yang cukup signifikan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ternyata di Indonesia pasca krisis finansial di tahun 98, tingkat GDP itu meningkat dari waktu ke waktu dan trennya akan selalu naik meskipun kenaikannya itu tidak sangat eksponensial tapi sedikit demi sedikit. Nah, tapi uniknya di sisi lain ketika GDP itu meningkat sedikit, ternyata tingkat kemiskinan itu turunnya cukup signifikan. Bahkan uh, hingga di tahun 2019, tingkat kemiskinan itu terus menurun hingga di level mungkin 5% ya, karena sudah di sini seperti itu. Dan di situ cukup menarik. Berarti apa yang bisa kita ambil? Ternyata dengan pertumbuhan ekonomi yang sedikit itu mampu menurunkan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan. Kok bisa ya berhubungan? Nah, berhubungan itu karena ternyata ada beberapa penelitian. Bahkan si Esther Duflo ini pernah meneliti tentang di Indonesia juga bagaimana SD Impres itu memiliki dampak yang cukup signifikan dalam peningkatan upah, dalam pengentasan kemiskinan, kemudian peningkatan angkatan kerja formal. Jadi si Esther Duflo ini meneliti mengenai SDN Impres yang dimana itu dikatakan sebagai program pembangunan pendidikan terbesar di dunia, di mana 61.000 SD itu dibangun pada tahun 1978 sampai 1979. Nah, setelah 25 tahun, si Esther Duflo itu meneliti kembali, ternyata ada sekitar peningkatan pendapatan sebanyak 3,8% sampai 10% dan peningkatan angkatan kerja formal sebanyak 7%. Nah, semisal kita berandai-andai dulu, semisal dalam pertumbuhannya itu 2% aja, nggak usah sampai 3 atau 10%, tapi 2%. Mungkin 2% itu sangat kecil, tapi kalau kita pikirkan kembali, ternyata dalam 25 tahun, yang tadinya per tahun 25%, dalam 25 tahun itu akan menjadi 64%.
dalam 50 tahun kemudian akan menjadi 169%. Dan dalam 100 tahun akan menjadi 624%. Artinya apa? Ternyata apapun yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, meskipun jumlahnya sangat kecil, itu akan berdampak pada standar hidup di jangka panjang yang akan cenderung meningkat setiap waktu. Dan itulah mengapa kita sangat perlu untuk mempelajari bagaimana pertumbuhan ekonomi dan mengapa pertumbuhan itu penting. Nah, ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari teori pertumbuhan, khususnya pertumbuhan ekonomi, karena kita berusaha untuk memahami mengapa negara-negara miskin itu tetap menjadi miskin. Apakah itu karena nasib, apakah karena itu pola pikir, ataukah ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak dapat dijelaskan dalam ekonomi seperti itu. Nah, kemudian dengan mempelajari teori pertumbuhan, kita dapat merancang kebijakan yang dapat membantu mereka untuk bertumbuh. Seperti itu. Kemudian kita juga dapat mempelajari bagaimana tingkat pertumbuhan itu dapat dipengaruhi oleh guncangan dan kebijakan dari pemerintah. Nah, untuk mengawalinya kita akan berangkat dari model Solow. Model Solow itu diperkenalkan oleh Robert Solow yang memenangkan hadiah Nobel untuk kontribusinya terhadap studi pembangunan pertumbuhan ekonomi di tahun 87. Nah, ada beberapa paradigma utama yang ditekankan pada model Solow, tapi sebelumnya ternyata model Solow ini pernah menjadi pemenang Nobel akibat digunakan dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Kemudian selain itu model Solow juga dijadikan sebagai tolak ukur yang digunakan pada teori-teori pertumbuhan yang terbaru seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah kita dapat memahami apa faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi dan standar hidup dalam jangka panjang. Kok bisa? Oke, mari kita mulai bahas. Nah, sebelumnya teman-teman mungkin sudah mempelajari di bukunya Menkyu di bab 3, sedangkan di bab 7 ini kita mempelajari model Solow itu cukup berbeda dengan bab 3. Karena di bab 3 kita akan dihadapkan bahwa fungsi dari output adalah kapital dan labor, yang dimana sifatnya itu tetap. Sedangkan di bab 7, ternyata modal itu tidak lagi tetap. Hal itu dikarenakan karena investasi menyebabkan adanya modal yang bertumbuh, tapi di sisi lain juga depresiasi menyebabkan adanya penyusutan dalam modal, seperti itu. Yang kedua, labor asumsinya itu tidak lagi tetap, karena terus mendapatkan supply akibat konsekuensi dari pertumbuhan populasi yang terus bertumbuh. Akhirnya labor itu tidak lagi tetap, seperti itu. Kemudian yang ketiga, fungsi konsumsi itu lebih sederhana agar memudahkan kita dalam memahami bagaimana model Solow itu dikembangkan. Kemudian kita belum memasukkan adanya government spending atau tax. Tujuannya seperti di poin 3, di mana kita untuk menyederhanakan penyajiannya. Tapi nanti kita bisa melakukan eksperimen menggunakan kebijakan fiskal, apa yang terjadi seperti itu. Kemudian adanya beberapa notasi-notasi yang berbeda yang akan muncul pada model Solow. Oke, kita beranjak ke fungsi produksi, di mana karena fungsi Solow itu nanti akan menghubungkan antara beberapa hal, seperti fungsi produksi dan identitas dari pendapatan nasional. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai fungsi produksi. Yang pertama, kita ingat bahwa secara agregat, fungsi produksi atau output itu merupakan fungsi dari capital dan labor di situ. Dan di situ akan memunculkan beberapa notasi-notasi baru. Di mana di situ yang tadinya kalau output itu adalah Y besar, kemudian ada Y kecil yang merupakan output per pekerja, atau output dibagi dengan jumlah pekerja yang ada. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada notasi baru yang dimana kalau di fungsi agregat itu ada K besar yang kemudian di K kecil itu adalah modal per pekerja, sama halnya dengan kapital per labor. Seperti itu. Nah, kemudian sedikit flashback ke bab 3 juga, kita sempat mempelajari apa yang disebut dengan constant return to scale. Atau yang bisa kita sebut ketika kita memasukkan input sebanyak satu satuan akan menambahkan output sebanyak
satu satuan. Jadi di situ kita memasukkan yang ada memasukkan satu Z di situ. Kita memasukkan Z pada kapital, memasukkan Z pada lebar, akhirnya mengeluarkan satu Z. Di sisi lain ada juga namanya increasing return to scale, yang dimana kita memasukkan satu input, ternyata outputnya lebih dari satu. Kemudian ada decreasing return to scale, di mana kita memasukkan input sebanyak satu, tapi outputnya tidak sampai satu, seperti itu. Nah, tapi pada asumsi model Solow, kita gunakan constant return to scale, di mana kita melakukan input sebanyak Z, kemudian mendapatkan output sebanyak Z pula, seperti itu. Nah, kemudian mari kita berasumsi di mana kita menggantikan notasi Z ini menjadi 1/L, yang kemudian itu akan mengubah. Berarti kan kalau tadi adalah Y sama dengan fungsi dari kapital dan labor, berarti di situ kita masukkan Z ini menjadi fungsi yang 1/L, seperti itu. Berarti Y dikali 1/L sama dengan fungsi dari kapital dikali 1/L, kemudian L dikali 1/L. Itu bisa kita sederhanakan, di mana di situ menjadi Y/L sama dengan fungsi dari K/L, kemudian ada L/L. Bisa kita sederhanakan lagi menjadi Y/L sama dengan fungsi dari kapital per L atau sama dengan 1. Seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di definisi awal bahwa ternyata ada beberapa kesamaan yang muncul menjadikan itu akan kita ubah menjadi notasi-notasi yang baru. Contoh, Y/L. Y/L bahwa kita sajikan tadi adalah output per pekerja. Jadi, kita bisa menggantikan Y/L itu sama dengan Y kecil. Kemudian ada K/L. K/L adalah modal per pekerja. Jadi kita bisa menjadikan K/L adalah K kecil. Jadi kita bisa hasil akhir menemukan Y sama dengan fungsi K kecil atau modal per pekerja. Seperti itu. Nah, semisal kita menggunakan fungsi tadi menjadi sebuah grafik, di mana sumbu vertikal adalah Y, kemudian di sumbu horizontal adalah K. Nah, kemudian adalah di situ ada sebuah garis yang menunjukkan kurva dari fungsi sebuah Y, yang dimana kemiringannya itu dicerminkan oleh MPK, atau Marginal Product of Capital, di mana di situ bagaimana input sebanyak satu satuan mengeluarkan menjadikan output berapa satuan, seperti itu. Dan bisa kita lihat ternyata di situ slope-nya itu berubah, yang tadinya curam kemudian berubah agak melandai, karena fungsi ini itu semakin banyak kita melakukan investasi, bisa aja investasi itu tidak mengembalikan dana yang kita investasikan terlalu banyak. Tapi pada suatu titik, jika kita tadinya investasi, terus masih menghasilkan pendapatan, kita bisa tuh nambah investasi lagi. Tapi ada suatu titik ketika kita berinvestasi, ternyata di situ ada penyusutan. Dan penyusutannya itu memberikan cost yang lebih banyak dibandingkan dari keuntungan yang kita dapatkan. Itulah kenapa slope-nya yang tadinya curam menjadi agak landai, karena nanti akan ada titik puncak kapitalnya seperti apa. Nah, setelah kita memahami fungsi dari produksi, kita akan belajar juga mengenai identitas pendapatan nasional yang masih berhubungan dengan fungsi produksi, bahwa kita tadi di awal sudah sepakat ya bahwa tidak ada government spending, yang tadinya kalau di fungsi awal kita kan Y sama dengan C plus I plus G plus net export. Nah, tapi kebetulan karena di model Solow ini kita belum masukkan dua unsur itu, akhirnya kita hanya memakai Y sama dengan C plus I, seperti itu. Nah, kemudian kita mengembalikan lagi nih di istilah dalam per pekerja, agar kita menemukan notasi-notasi Y kecil,
C kecil, dan I kecil. Caranya gimana? Caranya dengan membagi dengan jumlah pekerja. Sehingga untuk menemukan C adalah kita membagi consumption dalam level agregat dibagi dengan jumlah tenaga kerja. Kemudian ada investasi di level agregat dibagi dengan labor, seperti itu. Nah, kemudian ada juga nih notasi yang bisa kita padankan seperti di bab 3, yaitu ada saving, di mana tingkat tabungan itu merupakan fraksi pendapatan yang ditabung. Jadi sebagian kalau kita memiliki pendapatan, pastikan kita ada keputusan tuh untuk melakukan konsumsi, juga ada melakukan saving. Nah, saving di sini merupakan parameter yang bersifat eksogen. Kenapa tabungan itu parameternya eksogen? Karena seperti ini. Semisal kita ada orang A, B, dan C. A itu memiliki pendapatan sebanyak 1.000. Mereka asumsikan memiliki pendapatan semuanya 1.000. Nah, kemudian si A memiliki tendensi untuk menabung sebanyak 400. Si B punya tendensi menabung 300. Si C punya tendensi untuk menabung sebanyak 100. Nah, ternyata meskipun dengan pendapatan yang sama, ternyata setiap individu memiliki tendensi untuk menabung yang berbeda. Oleh karena itu, saving ini dianggap sebagai parameter eksogen karena diserahkan pada masing-masing individu. Nah, selain itu, sebagai catatan, saving adalah satu-satunya variabel kecil yang tidak sama dengan versi huruf besar yang dibagi dengan L. Karena sudah ditentukan oleh individu itu sendiri. Itulah kenapa dia sifatnya adalah eksogen, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bahwa karena tadi ya, Y merupakan konsumsi ditambah dengan saving, berarti kita sama bisa juga bahwa menjadikan konsumsi merupakan Y dikurangi dengan saving. Y dikurangi dengan saving bisa kita sederhanakan menjadi 1 dibagi S. Ini adalah saving dari persentase pendapatan. Jadi kita bisa mengubahnya menjadi 1 min S dikalikan dengan Y. Akhirnya kita mendapatkan rumus ini. Seperti itu. Nah, kemudian di bab 3 kita juga sempat membahas adanya hubungan tabungan dengan investasi, di mana kalau kita menghubungkan bahwa kan tadi kan Y itu sama dengan konsumsi ditambah dengan saving. Kemudian berarti konsumsi adalah saving, karena kita mencari saving ya, saving adalah Y dikurangi dengan konsumsi. Dan kita tahu bahwa tadi C adalah konsumsi adalah 1 min S dikalikan dengan Y. Makanya kita bisa mendapatkan ini. Seperti itu. Nah, kemudian kita memiliki S sama dengan Y. Seperti itu. Karena kalau kita kalikan kan sama dengan Y dikali dengan min ini dulu, berarti Y min S Y. Berarti kan O plus, karena ini kan dikeluarkan. Berarti kan di sini sama dengan SY. Seperti itu. Nah, SY kita ingat bahwa kita menggunakan identitas dari pendapatan nasional, di mana Y sama dengan C plus I. Kan Y, C plus I plus G plus NX. Kemudian kan sebenarnya sama aja kalau kita menggunakan fungsi saving, berarti kan kita bisa menggunakan juga nih bahwa investasi adalah Y dikurangi C. Nah, sedangkan tadi kita ingatkan bahwa Y min C itu sama aja dengan fungsi saving. Tuh, sama aja. Akhirnya kita bisa mengatakan bahwa ternyata investasi dengan tabungan dalam model Slow itu merupakan hal yang sama seperti itu. Nah, kemudian karena kita tadi ingat ketika di fungsi produksi ternyata Y itu adalah fungsi dari K kecil, makanya si I itu kan sama dengan fungsi dengan tabungan tuh, fungsi tabungan SY. Nah, ini kan ada Y nih di sini, berarti kita tuliskan aja merupakan saving dari fungsi kapital di situ.
fungsi kapital. Jadi si ini, Y-nya ini ditambah S aja. Jadi di sini tambah S. Jadi fungsi dari capital saving seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mau menggambarkannya ke dalam bentuk kurva, pada sumbu vertikal ada Y atau output per pekerja, kemudian di sumbu horizontal ada kapital per pekerja. Kemudian di situ adalah ada fungsi dari K yang kita kenal juga dengan tadi adalah Y per pekerja, seperti itu. Jadi outputnya seperti itu. Nah, di situ ada tingkat saving atau bisa juga saving, bisa juga investasi, seperti itu. Dan di sini adalah garis K1, keseluruhan dari garis K1 itu adalah output dari setiap per pekerja. Seperti itu, kemudian garis ini, garis dari K1 sampai batas di saving itu merupakan investasi atau juga bisa dikatakan dengan saving, kemudian garis di atasnya adalah konsumsi, karena tadi ingat Y merupakan konsumsi ditambah investasi. Kalau menggunakan identitas pendapatan nasional, kalau menggunakan fungsi produksi, berarti Y adalah, dari fungsi pendapatan adalah C per plus S, seperti itu. Berarti ini adalah konsumsi, dan ini adalah investasi atau saving, seperti itu. Nah, dalam investasi itu sendiri punya musuh alami yang disebut dengan penyusutan atau yang sering kita kenal dengan depresiasi. Dan depresiasi itu kita simbolkan dengan delta. Jadi kan meskipun kita mengenal delta seperti ini, ternyata ada delta yang seperti ini. Kenapa? Karena kita sama-sama melihat yang namanya tingkat. Kalau delta ini kan adalah tingkat perubahan, tapi ini juga kita melihat tingkat, tapi kita menggunakan delta yang lain. Jadi kita menggunakan delta sebagai tingkat penyusutan, di mana depresiasi itu merupakan fraksi dari stok modal yang habis pada setiap periode. Dan tentu saja, karena sudah pasti ada dalam setiap investasi itu penyusutan, makanya kurva penyusutan itu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas secara linear. Artinya apa? Artinya kalau semisal kita membeli barang, kita punya perusahaan nih, perusahaan mesin pemotong kayu. Kalau kita punya membelanjakan uang kita membeli satu gergaji, dalam setiap waktu pasti akan ada depresiasi sebanyak 1 unit. Kalau kita membeli 2 unit, berarti setiap waktu akan ada depresiasi 2 unit. Kalau kita membeli 3 gergaji, berarti akan ada 3 depresiasi pada setiap waktu 3 unit. Seperti itu. Dan itu terus berkembang, semakin banyak, berarti semakin banyak cost untuk depresiasi, seperti itu. Nah, kemudian di situ slope-nya adalah dari tingkat penyusutan yang ada dari konsekuensi atas penambahan investasi, seperti itu. Nah, jadi pada ide dasarnya si Solow itu adalah investasi, meningkatkan stok modal, karena terus meningkatkan penambahan investasi, menambahkan modal, tapi depresiasi itu menguranginya, karena di situ akan menimbulkan biaya yang muncul akibat depresiasi. Seperti itu, sehingga kita bisa menotasikan perubahan stok modal merupakan delta K, ini juga delta K, kemudian adalah investasi dikurangi dengan tingkat penyusutan modal. Dan kita tadi ingat bahwa investasi itu bisa kita gantikan menjadi fungsi dari saving, SY, atau bisa kita gantikan juga saving menjadi fungsi dari kapital kecil, seperti itu. Sehingga kita bisa menyederhanakan menjadi fungsi yang sama, semuanya dirubah menjadi K, seperti itu. Kemudian kita menemukan sebuah formula baru, ternyata perubahan stok modal merupakan fungsi dari saving fungsi kapital dikurangi dengan tingkat penyusutan, seperti itu. Jadi delta K sama dengan S fungsi dari K dikurangi dengan delta penyusutan, tingkat penyusutan, seperti itu. Nah, sehingga kita di situ memiliki persamaan sentral model Solow yang dimana menentukan perilaku modal dari waktu ke waktu, yang pada gilirannya itu menentukan perilaku semua variabel yang bersifat endogen karena mereka semua tergantung pada K. Jadi hampir semua unsur produksi itu memang tergantung pada K. Buktinya apa? Buktinya dalam persamaan gerak kapital ini ada K.
Kemudian bahkan dalam fungsi investasi itu ada kapital juga, yang tadi saving juga kapital juga. Kemudian tingkat penyusutan juga dipengaruhi oleh K juga. Makanya di sini adalah variabel endogen, semuanya bergantung pada K. Contoh tadi, Y sama dengan fungsi K di awal seperti itu. Kemudian konsumsi per orang kita rubah ke K. Kemudian di situ ada C sama dengan 1 min S dikali fungsi dari K. Jadi semuanya hampir bergantung pada kapital, seperti itu. Nah, kemudian dalam yang diproposkan oleh Solow, ternyata di situ ada kondisi steady state, di mana itu adalah kondisi optimum untuk kita melakukan investasi. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kondisi steady state itu adalah ketika investasi hanya cukup untuk menutupi penyusutan. Artinya perubahan delta K itu sudah menjadi 0. Modal per pekerja akan tetap konstan ketika delta K sama dengan 0. Maksudnya seperti apa? Nah, kalau kita agak pindah sedikit ke mikro ya, kan berarti kan di situ ada fungsi. P adalah fungsi keuntungan ya. TR min TC. TR min TC ketika TR min TC sama dengan 0, berarti kan itu adalah BEP. TR min TC sama dengan 0 itu adalah BEP. Kok bisa? Karena TR min sama dengan TC, seperti itu. Nah, tapi kalau kita menggunakan turunan pertamanya atau first order condition dari TR min TC, itu malah menjadi kondisi optimum, di mana MR min MC sama dengan 0 itu adalah kondisi optimum, di mana MR sama dengan MC, seperti itu. Maksudnya seperti apa? Contoh kita dalam kurva nih, kurva produksi. Di situ ketika kita menambahkan input yang lebih banyak, mungkin di situ akan mendapat keuntungan. Tapi ada suatu titik di mana kita memproduksi lebih banyak, ternyata itu malah menambah cost karena mungkin biaya produksinya lebih banyak seperti itu, sedangkan pendapatannya tidak sebanyak biaya produksi. Dan akhirnya ketika kita menambah produksi lagi, bukannya rugi, malah kita nombok dan cenderung turun keuntungannya seperti itu. Dan itu disebut ketika kondisi MR min MC sama dengan 0. Sama halnya ketika kita melakukan input pada steady state, di situ kondisi delta K sama dengan 0, berarti sama aja seperti ini. Berarti kalau dia menambah kapital lagi, dia bukannya mendapat keuntungan, dia malah akan mulai merugi seperti itu. Karena mungkin aja biaya yang didapatkan dari pendapatan habis untuk menutupi dari biaya depresiasi yang muncul akibat alatnya yang terus bertambah, seperti itu. Nah, hal ini terjadi pada hanya penambahan satu nilai K yang dilambangkan dengan K bintang. Jadi nanti ini disebut dengan steady state of capital stock, seperti itu. Jadi kita akan menggunakan notasi bintang, berarti itu adalah kondisi paling optimum, seperti itu. Nah, semisal kita menggunakan persamaan tadi menjadi sebuah grafik, berarti di situ akan ada beberapa poin penting yang dimana ternyata di sini ada tingkat penyusutan, kemudian ini adalah pertumbuhan dari output. Kemudian berapa modal yang harus kita input, ternyata adalah perpotongan antara kurva penyusutan dengan kurva output, seperti itu. Dan di situ, semisal kalau kita awalnya kita memproduksi sebanyak K1. K1, kemudian kita di situ ada investment sebanyak itu. Nah, ternyata penyusutannya masih lebih rendah nih daripada pendapatan kita. Otomatis berarti kita masih bisa menambah keuntungan dong dengan memproduksi lebih banyak, dan ternyata karena penyusutannya masih bisa kita cover kok, santai aja seperti itu. Akhirnya di situ ada depresiasi, terus perubahan kapital, di situ masih bisa bergerak terus menggunakan kita tadi ke K1, terus ke K2, terus ke K3, dan akhirnya itu akan bergerak pada kondisi steady state. Jadi investasi akan melebihi ketika investasi akan melebihi penyusutan, maka K akan terus tumbuh ke kondisi K steady state. Karena apa? Karena kita bisa memproduksi lebih banyak dan kita masih untung
Dan ketika kondisi K steady state itu, berarti kondisinya akan perubahan K sudah tidak bisa lagi menambahkan keuntungan bagi kita. Berarti itu adalah titik mentoknya kita di situ. Nah, kemudian kita tahu persis bahwa tadi fungsi tabungan adalah fungsi eksogen, di mana setiap individu itu memiliki tendensi yang berbeda. Ada si A yang nabung 400, si B yang nabung 300, si C yang nabung 100. Berarti karena dia eksogen dan punya tendensi masing-masing, otomatis secara teori, berarti saving itu bisa dimainin dong setiap individu. Bisa naik, bisa turun. Nah, sekarang asumsikan bahwa kita berusaha untuk meningkatkan tingkat tabungan. Otomatis dengan cara meningkatkan tabungan, padahal kita pendapatannya tetap bahwa tadi ada 1000 pendapatannya. Kalau kita mau meningkatkan saving dari 400, berarti otomatis dia harus mengurangi konsumsinya. Tapi otomatis itu akan meningkatkan savingnya. Dan apa yang terjadi ketika terjadi peningkatan tabungan? Ternyata di situ akan menggeser kurva saving ke titik saving 2. Yang pada akhirnya di situ akan jika kondisi steady state itu ada di awal sini, akan berpindah di kurva yang baru, di garis S2 fungsi dari K. Dan itu menyebabkan K tumbuh dan menuju steady state yang baru. Artinya, ketika kita menambah tabungan, juga akan mendapatkan tingkat output yang lebih tinggi. Kenapa? Karena tadi Y sama dengan fungsi dari K, seperti itu. Nah, prediksinya seperti apa? Apa yang diprediksi sama si Solow? Ternyata ketika saving itu lebih tinggi, akan meningkatkan kondisi capital steady state yang lebih tinggi. Kemudian karena kita tahu bahwa capital steady state itu merupakan fungsi dari Y, ketika kondisi capital steady state yang lebih tinggi, maka Y akan menjadi lebih tinggi. Outputnya akan lebih tinggi pada kondisi steady state. Dan dengan demikian, si Solow ini memprediksi bahwa negara-negara dengan tingkat tabungan dan investasi yang lebih tinggi akan memiliki tingkat modal dan pendapatan per pekerja yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Masa sih Pak? Nah, ini ada beberapa bukti tentang internasional bagaimana tingkat investasi dan pendapatan per orang itu berhubungan secara positif dengan tren yang positif seperti itu. Maksudnya gimana? Cara bacanya gimana Pak? Cara bacanya, nah di sini ada investasi dengan persentase output. Jadi semisal ada orang menginvestasikan 5% dari Y. Ternyata mereka yang menginvestasikan 5% dari Y itu pendapatannya hanya 1000. Sedangkan mereka yang berinvestasi 30% dari Y-nya, pendapatan mereka ternyata di atas 10.000. Bahkan mungkin di situ ada 50.000 karena di sini ranknya sangat sedikit, mungkin aja ini 50.000. Artinya apa? Artinya ternyata semakin besar investasi juga meningkatkan dari pendapatan seseorang seperti itu. Nah, di situ kita tahu persis bahwa tadi si S itu sifatnya eksogen. Eksogen artinya berarti di situ kan ketika si kita menggeser fungsi saving naik turun, menggeser fungsi output yang berbeda pula. Kemudian muncul pertanyaan baru nggak sih ketika bagaimana sih kita tahu mana yang merupakan steady state terbaik? Nah, karena kondisi steady state yang terbaik itu kita sebut sebagai golden rule atau rumus keemasan kayak gitu. Jadi kondisi steady state terbaik itu memiliki kemungkinan tertinggi di mana kita mengalokasikan konsumsi paling lebar dari kondisi manapun. Maksudnya seperti apa? Jadi di sini kita mencoba memaksimalkan fungsi konsumsi yang paling lebar seperti itu. Jadi tujuannya adalah mungkin kita mau pendapatannya tinggi, tapi kan kondisinya seperti apa ya gitu? Apakah kita tabungannya yang tinggi atau seperti apa? Berarti kan kunci dari golden rule itu adalah kita meningkatkan pendapatan, tapi konsumsi kita jangan sampai terganggu. Itu yang pengen dibilang, bahwa kondisi yang terbaik dari yang terbaik, seperti itu. Nah, kita tahu bahwa tadi peningkatan S menyebabkan K yang lebih tinggi, kemudian Y yang lebih tinggi, dan meningkatkan C. Tapi ada masalah, ketika kita meningkatkan S, di situ kita akan menurunkan dari tingkat konsumsi.
Kemudian pertanyaannya malah jadi baru lagi nih, bagaimana cara memaksimalkan C atau konsumsi seperti itu. Nah, si Golden Rule Capital Stock Gold ini itu didefinisikan sebagai nilai steady state dari kondisi yang memaksimalkan konsumsi, dan cara menemukannya pertama-tama adalah menyatakan konsumsi ke dalam bentuk K, atau kita translatekan kepada fungsi konsumsi kepada fungsi K. Dan mana yang bisa kita ganti yaitu Y dan I. Jadi yang bisa kita ganti adalah sisi kanan. Y tadi kita ingat bahwa adalah fungsi dari kapital, tapi karena kita mau mencari kondisi steady state, berarti ditambah, di situ ada bintangnya, berarti sudah paling optimum. Dan investasi steady state tadi kondisinya seperti apa? Kondisinya adalah ketika perubahan delta K itu sama dengan 0, atau ketika tingkat penyusutan itu sudah paling optimum. Artinya investasi kita ubah menjadi delta K steady state, yang dimana di sini akan menjadi delta K steady state. Jadi di situ kita sudah punya fungsi di mana mencari selisih antara kondisi yang paling baik di antara keduanya. Nah, caranya gimana? Jadi kita ingat bahwa kata kuncinya Golden Rule Capital Stock adalah kita paling optimum dalam konsumsinya. Konsumsinya berarti kan di sini akan ada investasi, di mana di sini adalah fungsi konsumsi itu masih cukup besar dibandingkan tentang tingkat investment, seperti itu. Investasi ada sebesar ini dan konsumsinya kita paling besar, seperti itu. Dan bukti lainnya apa Pak? Indikasi lainnya apa Pak? Di mana lengkungan ini memiliki slope yang sama dengan kurva penyusutan. Berarti di sini akan ada garis yang slope-nya sama dengan kurva penyusutan. Sehingga marginal product of capital itu sama dengan delta penyusutan, tingkat penyusutan, seperti itu. Nah, yang perlu kita ketahui, kita pahami, ternyata perekonomian itu tidak memiliki kecenderungan untuk bergerak menuju kondisi steady state golden rule. Artinya apa? Artinya pemerintah itu tidak bisa langsung nembak bahwa kita mau langsung ke golden rule, nggak bisa. Karena untuk mencapai golden rule itu mengharuskan para pembuat kebijakan untuk menyesuaikan tingkat saving, jadi by experiment. Seperti itu, kemudian penyesuaian ini mengarah kondisi steady state baru dengan konsumsi yang lebih tinggi. Namun apa yang terjadi pada konsumsi selama masa transisi golden rule? Apa yang terjadi? Nah, semisal kita memulai dengan modal yang terlalu besar. Modal yang terlalu besar itu memang beresiko. Kenapa? Karena kalau kita modal yang terlalu besar, itu akan membutuhkan penurunan pada tingkat saving. Karena saving turun berarti konsumsi akan naik. Prediksinya seperti itu, dan investasi akan turun ke sini. Dan apa yang terjadi? Mungkin dalam sepanjang tahun bisa kita lihat dari waktu ke waktu konsumsi akan ada di atas rata-rata, tapi outputnya ada di bawah rata-rata. Meskipun ini pasti generasi senang nih, karena kita konsumsinya lebih banyak, dan savingnya akan turun dari waktu ke waktu. Kemudian kita mencoba dengan modal yang terlalu kecil. Apa yang terjadi? Nah, karena dengan modal yang terlalu kecil, peningkatan C itu membutuhkan peningkatan S, di mana generasi mendatang itu punya harapan karena kita menabung di tingkat yang besar sekarang, akhirnya bisa mendapat pendapatan yang lebih tinggi di masa depan. Tapi caranya gimana? Dengan menekan konsumsi. Berarti prediksinya adalah konsumsi diturunin dulu. Kemudian menaikkan investasi. Dan apa yang akan terjadi? Dari waktu ke waktu, pendapatannya akan naik. Tapi ada di certain time, dalam mungkin T1 sampai T berapa, itu adalah konsumsinya di bawah rata-rata. Karena kita cenderung memilih untuk menabung, seperti itu. Nah, kemudian yang pengen dibilang oleh Solow ini, akan ada pertumbuhan populasi. Populasi itu juga mempengaruhi dalam pertumbuhan ekonomi, tapi tidak selalu baik. Kok bisa? Ternyata asumsikan bahwa populasi dan angkatan kerja tumbuh dengan laju sebesar N, dan N ini bersifat eksogen karena setiap negara memiliki kebijakan-kebijakan berbeda dalam
pertumbuhan populasi. Kayak China anaknya cuma satu, di Jepang nggak pada punya anak, Indonesia maksimal punya dua, jadi berbeda. Itulah kenapa sifatnya eksogen. Nah, kemudian kita bisa melihat bagaimana perubahan tenaga kerja itu dengan fungsi delta L dibagi L sama dengan N. Atau bisa juga kita delta L itu sama dengan N dikali dengan L. Seperti itu. Jadi misalkan pada tahun pertama ada 1.000 tenaga kerja. Dan pertumbuhan populasi adalah 2%. Di mana 2% adalah 2 per 100. Akhirnya menjadi 0,02. Seperti itu. Dan kemudian kita kalikan saja. Jadi di tahun pertama, labornya itu 1.000. Pada tahun kedua itu akan menjadi tenaga kerjanya 1.020 orang. Seperti itu. Nah, tapi itu akan menjadi masalah jika kita terus menyuapi perubahan populasi itu dirubah menjadi tenaga kerja. Kenapa? Asumsinya adalah ketika kita melakukan penambahan tenaga kerja, otomatis kita harus menambah alat. Alat berarti akan mengganti modal saat habis, karena ada efek dari depresiasi. Kemudian, ada juga biaya untuk membekali pekerja baru dengan modal, yang dimana kita harus melatih, melakukan sesuatu, dan otomatis di situ belum tentu ada jaminan pendapatan kita naik. Pun kalau ada, contoh, pendapatan kita 1 juta. 1 juta, kemudian pekerjanya adalah 10. Mungkin itu akan jadi gajinya 100.000, sederhananya seperti itu. Tapi kalau pekerjanya itu meningkat 50% jadi 1.500.000, tapi pekerjaannya juga meningkat lebih banyak, kan nggak mungkin ya 1 juta, berarti kan di situ akan ada contoh di situ ada 20 orang, berarti akan menurunkan bahwa di situ pendapatannya sebanyak berapa tuh? Berarti sekitar 75.000. Karena kan mungkin pendapatan itu tidak sesuai dengan pendapatan tenaga kerja, seperti itu. Secara teorinya seperti itu. Nah, akhirnya pertumbuhan populasi itu akan ada masalah baru di mana harus ada penyesuaian dengan tingkat populasi. Di situ ada investasi aktual untuk perusahaan itu sendiri, kemudian ada investasi impas yang disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan populasi, seperti itu. Jadi, kalau kita bilang, kalau kita gambarkan, berarti di situ ada kondisi delta plus dengan pertumbuhan populasi sama dengan K, ada titik itu, kemudian kita berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan populasi, di situ kan berarti harus menambah persentase yang lebih banyak, dan di situ akan menggeser kapital ke dalam titik yang lebih rendah, dia akan bergerak ke bawah. Makanya setiap penambahan tenaga kerja itu mengarahkan pada steady state yang lebih rendah dari K. Jadi, dapat dikatakan N yang lebih tinggi, maka kapital juga lebih rendah. Dan karena Y sama dengan fungsi kapital, maka ketika K turun, maka Y juga turun, seperti itu. Dan demikian, Sisolo itu prediksi bahwa negara-negara dengan pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi akan memiliki tingkat modal dan pendapatan pekerja yang lebih rendah dalam jangka panjang. Nah, ini adalah salah satu buktinya. Salah satu buktinya bahwa ketika pertumbuhan penduduk itu hanya 1%, pendapatannya ada di atas 10.000. Sedangkan ketika pendapatannya 3%, itu pendapatannya hanya 1.000. Dan itu cukup banyak gap-nya, seperti itu. Nah, terus bagaimana menyesuaikan itu dengan golden rule pertumbuhan populasi, yang menyesuaikan dengan pertumbuhan populasi? Tentu saja, untuk konsep golden rule, kita harus melakukan optimasi pada konsumsi dalam bentuk K. Pokoknya itu udah konsepnya. Kalau untuk membuat golden rule itu konsumsinya harus diubah dulu menjadi fungsi kapital. Jadi karena kita tadi mengubah bahwa di situ akan ada penyesuaian pada populasi, jadi kita tambahkan penyusutan itu dikalikan dengan pertumbuhan populasi, seperti itu. Sehingga kondisi C dimaksimalkan ketika MPK itu sama dengan tingkat penyusutan ditambah dengan tingkat populasi, atau setara dengan MPK min delta penyusutan sama dengan populasi. Artinya, seharusnya suntikan dana yang diinvestasikan itu adalah sesuai dengan tingkat pertumbuhan populasi ketika MPK-nya sesuai
MPK dikurangi tingkat penyusutan adalah sama dengan tingkat pertumbuhan populasi, seperti itu. Nah, sebenarnya ada alternatif teori lain yang digunakan untuk melihat pertumbuhan penduduk, seperti Malthusian yang percaya bahwa ketika pertumbuhan populasi semakin bertambah, maka kemampuan bumi untuk menghasilkan makanan karena sumber daya terbatas itu juga menjadi berkurang sehingga mengarah pada kemiskinan umat manusia. Ada juga modelnya dari Kremerian yang menyatakan bahwa populasi itu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi karena lebih banyak orang jenius dan ilmuwan yang lahir, seperti itu. Nah, jadi bisa dikatakan pada pertemuan kita hari ini ada beberapa poin penting yang bisa disampaikan bahwa si Solo itu percaya bahwa dalam jangka panjang standar hidup suatu negara itu bergantung pada beberapa hal, yang dimana secara positif pada tingkat tabungannya dan secara negatif pada tingkat pertumbuhan penduduknya. Kemudian yang kedua adalah peningkatan tingkat tabungan itu akan menyebabkan beberapa hal, seperti output yang lebih tinggi. Yang kedua ada pertumbuhan yang lebih cepat untuk sementara, tetapi tidak lebih cepat dari pertumbuhan di kondisi steady state, karena steady state itu memiliki harus menggunakan eksperimen, seperti itu. Bisa dinaikkan, atau turunkan, seperti itu. Kemudian, jika kita menggunakan konsep golden rule, ada dua tahap ketika golden rule berawal dari modal yang terlalu banyak, itu akan mengurangi tabungan dan meningkatkan konsumsi di semua titik waktu. Jadi rata-rata itu ada tingkat konsumsinya di atas rata-rata, tapi nanti dalam jangka panjang Y-nya itu akan menurun, seperti itu. Tapi konsumsinya paling enak karena dia akan di atas rata-rata terus dari waktu ke waktu, seperti itu. Tapi kemudian yang kedua ada jika perekonomian memiliki modal yang lebih kecil dari tingkat golden rule, maka peningkatan tabungan akan meningkatkan konsumsi untuk generasi mendatang. Tetapi mengurangi konsumsi untuk generasi sekarang karena ada pengorbanan. Untuk meningkatkan tabungan kita harus mengurangi konsumsi. Seperti itu kira-kira permodelan dari Solo yang dipropos pada tahun 1987 mengenai model Solo dan pertumbuhan ekonomi, seperti itu. Oke, mungkin dari itu saja pertemuan kita hari ini, akan kita lanjutkan minggu depan. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.